Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One.com. Pemirsa, istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalannath Kanal meninggal dunia setelah rumahnya di Kathmandu dibakar massa pada kericuhan yang terjadi di kota Kathmandu. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Kroasia Zoran Milanovic menolak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar saat kunjungannya ke Zagreb. Sikap tersebut sebagai bentuk protes terhadap tindakan genosida oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalannath Kanal meninggal dunia setelah rumahnya di Kathmandu dibakar massa. Raja Laxmi Chitrakar itu sempat dibawa ke rumah sakit khusus luka bakar, namun tidak dapat diselamatkan. Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalannath Kanal meninggal dunia setelah rumahnya di Kathmandu dibakar massa. Raja Laxmi Chitrakar itu sempat dibawa ke rumah sakit khusus luka bakar, namun tidak dapat diselamatkan. Peristiwa tragis tersebut terjadi di tengah gelombang protes besar-besaran yang melanda Nepal. Demonstrasi awalnya dipicu oleh kebijakan larangan media sosial yang menuai kemarahan publik. Meski kebijakan itu sudah dicabut, kerusuhan terlanjur meluas dan berubah menjadi aksi anarkis. Massa mulai menyerang dan membakar sejumlah bangunan, termasuk rumah para tokoh politik. Rumah Kanal yang berada di kawasan Dalu ikut menjadi sasaran kemarahan demonstran. Insiden ini menambah daftar panjang korban jiwa akibat kekacauan politik di Nepal. Presiden Nepal kemudian menyerukan ketenangan dan meminta semua pihak membuka ruang dialog. Tragedi kematian Raja Laxmi menjadi simbol betapa seriusnya krisis sosial dan politik yang sedang melanda negeri Himalaya itu. Tentara Nepal berhasil menangkap kembali sejumlah tahanan yang melarikan diri setelah penjara di Libasar di Kathmandu dibakar. Dalam rekaman terlihat personel militer berusaha bernegosiasi dengan tahanan sebelum menggiring mereka ke kendaraan pengangkut. Tentara Nepal berhasil menangkap kembali sejumlah tahanan yang melarikan diri setelah penjara di Libasar di Kathmandu dibakar pada Rabu 10 September. Juru bicara militer Raja Rampasnet menjelaskan bahwa kebakaran tersebut dipicu oleh para tahanan sebelum aparat mengambil alih situasi.
Dalam rekaman terlihat personel militer berusaha bernegosiasi dengan tahanan sebelum menggiring mereka ke kendaraan pengangkut. Melalui pernyataan di platform X, militer menegaskan bahwa perintah larangan aktivitas publik akan tetap berlaku hingga Kamis pagi. Pihak berwenang juga disebut tengah berkoordinasi untuk mencari cara mengendalikan kondisi pasca kerusuhan. Sejumlah media melaporkan adanya persiapan untuk menggelar perundingan antara pemerintah dan kelompok demonstran. Gelombang kerusuhan di Nepal dipicu oleh kebijakan larangan media sosial yang dikeluarkan pekan lalu. Meski kebijakan itu kemudian dicabut, kerusuhan sudah terlanjur menelan korban jiwa. Sedikitnya 19 orang tewas pada Senin ketika polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mundur pada 9 September 2025 setelah gelombang protes anti korupsi yang dipimpin generasi muda mengguncang negeri itu. Dengan mundurnya dua pucuk pimpinan sekaligus, Nepal kini berada dalam kekosongan kepemimpinan yang berbahaya. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mundur pada 9 September 2025 setelah gelombang protes anti korupsi yang dipimpin generasi muda mengguncang negeri itu. Pemerintah sempat melarang akses media sosial yang justru menyulut kemarahan publik dan memperbesar aksi demonstrasi. Meski larangan itu akhirnya dicabut, kerusuhan terlanjur pecah dan menelan korban jiwa setidaknya 19 orang. Aparat keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet dan bahkan peluru tajam untuk membubarkan massa. Dalam surat pengunduran dirinya, Oli menyebut langkah itu diambil demi membuka jalan penyelesaian politik. Presiden Ramchandra Paudel menerima pengunduran diri tersebut dan segera memanggil para pemimpin protes untuk berdialog. Namun, situasi semakin tegang
karena gedung-gedung pemerintahan termasuk parlemen ikut menjadi sasaran amukan massa. Ketua Angkatan Darat menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah kerusakan lebih parah. Krisis politik makin dalam ketika Presiden Paudel juga mengumumkan pengunduran dirinya. Dengan mundurnya dua pucuk pimpinan sekaligus, Nepal kini berada dalam kekosongan kepemimpinan yang berbahaya. Sejumlah pemuda di Kathmandu, Nepal bergotong royong membersihkan jalanan dan bangunan rusak pasca kerusuhan besar yang menewaskan sedikitnya 19 orang. Kerusuhan dipicu kebijakan Perdana Menteri KP Sharma Oli yang melarang 26 platform media sosial. Sejumlah pemuda di Kathmandu, Nepal turun tangan membersihkan jalanan dan bangunan yang rusak pasca kerusuhan besar yang melanda ibu kota. Aksi ini dilakukan setelah demonstrasi anti pemerintah berujung bentrokan dengan aparat yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya. Gelombang protes tersebut dipicu oleh kebijakan kontroversial Perdana Menteri KP Sharma Oli termasuk pelanggaran 26 platform di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Kebijakan itu dianggap sebagai bentuk sensor terhadap kebebasan berekspresi di tengah meningkatnya kekecewaan publik terhadap korupsi dan minimnya prospek ekonomi. Gerakan ini dikenal sebagai revolusi Gen Z karena mayoritas digerakkan oleh generasi muda, terutama mahasiswa. Mereka memanfaatkan media sosial alternatif seperti TikTok dan Fiverr untuk mengorganisasi aksi setelah platform besar diblokir. Selain menolak sensor, para demonstran juga menuntut reformasi politik, pemberantasan korupsi, serta keadilan sosial. Kericuhan mencapai puncaknya saat massa merangsek ke kompleks parlemen, memaksa aparat menggunakan gas air mata, peluru karet hingga water cannon untuk membubarkan kerumunan. Situasi inilah yang mendorong Perdana Menteri Oli akhirnya mengundurkan diri pada 9 September 2025, menandai puncak krisis politik di negara itu. Kini setelah ketegangan mereda, para pemuda memilih bergotong royong membersihkan sisa-sisa kerusakan di jalan Kathmandu. Aksi ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi kota, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Nepal untuk bangkit dari krisis politik dan sosial. Presiden Emmanuel Macron menunjuk Menteri Pertahanan Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru setelah Francois Peru gagal mempertahankan jabatannya dalam pemungutan suara kepercayaan di parlemen. Situasi ini memperdalam krisis politik di Prancis yang kini diwarnai tekanan oposisi dan protes publik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadapi ujian politik baru setelah Perdana Menteri Francois Bayrou lengser akibat kalah dalam pemungutan suara kepercayaan. Sebagai pengganti, Macron menunjuk Menteri Pertahanan Sébastien Lecornu yang kini resmi menjadi Perdana Menteri baru. Francois Bayrou menjadi Perdana Menteri ketiga yang tumbang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Kekalahan Bayrou dalam pemungutan suara kepercayaan pada awal September memperdalam krisis politik di Prancis di tengah parlemen yang semakin terfragmentasi dan oposisi yang kian vokal. Sebagai respon, pada 9 September 2025, Presiden Emmanuel Macron menunjuk Sébastien Lecornu, 39 tahun, sebagai Perdana Menteri baru. Lecornu dikenal sebagai sekutu dekat Macron dan sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan. Ia pernah mencatat sejarah sebagai menteri termuda dalam kabinet Prancis serta memimpin pembangunan militer bernilai ratusan miliar euro sebagai respon atas perang di Ukraina. Je suis frappé par les messages que nous recevons d'une minute à l'autre et ces messages. Meski demikian, analis menilai tantangan yang dihadapi Lecornu tidak ringan. Ia harus segera membentuk kabinet baru, menyatukan parlemen yang terpecah, dan memprioritaskan pembahasan anggaran negara. Di luar parlemen, gelombang protes besar-besaran yang dipimpin gerakan Block Everything menambah tekanan, mengingatkan publik pada demonstrasi rompi kuning tahun 2018. Krisis politik ini memunculkan kekhawatiran atas stabilitas pemerintahan Macron di sisa masa jabatannya. Dengan oposisi yang terus menekan, serta protes publik yang belum mereda, banyak pihak menilai kemampuan Lecornu menjaga keseimbangan politik akan menjadi kunci bagi kelangsungan pemerintahan Prancis ke depan. Korea Utara kerap disebut sebagai negeri yang sangat tertutup dari dunia luar. Julukan ini sering disamakan dengan istilah tirai besi yang populer pada era Perang Dingin untuk menggambarkan blok Soviet. Korea Utara kerap dijuluki negeri tirai besi karena sistem politik dan sosialnya yang sangat tertutup dari dunia internasional. Istilah ini sejatinya berasal dari era Perang Dingin, ketika blok Soviet digambarkan demikian karena sulit diakses dunia luar. Seiring waktu, citra yang sama dilekatkan pada Korea Utara mengingat kebijakannya yang serupa. Dikutip dari Al Jazeera, di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, pemerintah Korea Utara membatasi akses internet, mengendalikan penuh media, dan membatasi interaksi bebas dengan masyarakat global. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik rezim, melindungi ideologi negara, dan membatasi pengaruh asing yang dianggap dapat mengganggu kontrol pemerintah.
Hampir seluruh informasi di dalam negeri dikontrol secara ketat oleh negara, sehingga pandangan warga terhadap dunia luar sangat terbatas. Tak hanya itu, dikutip dari BBC, pembatasan juga berlaku pada mobilitas warga. Izin berpergian ke luar negeri sangat jarang diberikan, sementara kunjungan wisatawan asing hanya diizinkan dalam pengawasan ketat aparat. Meski pemerintah Korea Utara baru-baru ini memperkenalkan fasilitas terbatas seperti beach resort untuk wisata domestik dan membuka penerbangan langsung Pyongyang-Moskow, pengawasan ketat terhadap warga dan informasi tetap diberlakukan. Karena itu, julukan negeri tirai besi atau lebih sering disebut Hermit Kingdom masih melekat kuat hingga kini. Presiden Kroasia Zoran Milanovic secara terang-terangan menolak pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar saat kunjungannya ke Zagreb. Sikap tersebut sengaja diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan genosida oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Presiden Kroasia Zoran Milanovic secara terang-terangan menolak pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar saat kunjungannya ke Zagreb. Sikap tersebut sengaja diambil sebagai bentuk protes terhadap apa yang dianggapnya sebagai tindakan genosida oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Ia bahkan menyebut undangan resmi tersebut sebagai hal yang tidak dapat diterima dalam kondisi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Menurut Milanovic, bertemu dengan pejabat Israel saat ini sama saja dengan mendukung kekerasan, pembersihan etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga menyerukan Kroasia untuk segera mengakui negara Palestina sebagai bentuk solidaritas politik. Banyak pihak melihat keputusan ini sebagai sebuah tekanan simbolis terhadap kebijakan luar negeri Kroasia yang selama ini dinilai terlalu netral. Meski berada dalam aliansi NATO, Milanovic menunjukkan bahwa solidaritas ideologis tidak selalu mengalahkan urgensi etis.
Israel melakukan serangan udara di ibu kota Qatar, Doha, yang menargetkan sejumlah pejabat Hamas. Negara-negara Muslim lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania, Iran, Irak, dan Mesir juga mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas penuh dengan Qatar. For your patience, we are here, dear members of the media. Good morning. We are just learning about the Israeli attacks in Qatar. Israel melakukan serangan udara di ibu kota Qatar, Doha, pada 9 September 2025, menargetkan sejumlah pejabat Hamas yang berada di sebuah bangunan tempat tinggal. Serangan ini menewaskan 6 orang, termasuk seorang pejabat keamanan Qatar dan 5 anggota Hamas. Pemerintah Qatar mengecam keras tindakan Israel, menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan mengancam bagi keselamatan warganya. Mereka menegaskan tidak akan menoleransi perilaku sembrono yang dapat mengganggu stabilitas regional. Negara-negara Muslim lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania, Iran, Irak, dan Mesir juga mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas penuh dengan Qatar. Palestina ikut mengecam serangan ini, menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang melanggar kedaulatan Qatar, sementara kelompok bersenjata Jihad Islam menyebutnya kejahatan nyata. Kelompok Houthi di Yaman menyoroti niat Israel untuk melanjutkan agresi di kawasan dan menyerukan persatuan negara-negara Arab dan Muslim menghadapi ancaman tersebut. Sekutu Barat Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis juga mengutuk serangan ini, memperingatkan risiko eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar rapat darurat untuk membahas insiden ini dan mencari langkah pencegahan agar konflik tidak meluas. Militer Israel pada Selasa 9 September mengumumkan keberhasilan mereka mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari wilayah Yaman. Sirene peringatan sempat berbunyi di sekitar Yerusalem, memicu kepanikan warga yang bergegas masuk ke tempat perlindungan bom. Militer Israel pada Selasa 9 September mengumumkan keberhasilan mereka mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari wilayah Yaman. Sirene peringatan sempat berbunyi di sekitar Yerusalem, memicu kepanikan warga yang bergegas masuk ke tempat perlindungan bom.
Sejumlah area aman juga dipenuhi warga yang mencari perlindungan dari kemungkinan serangan lanjutan. Otoritas Israel memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pencekatan roket tersebut. وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية. Insiden ini menambah ketegangan yang sudah meningkat di kawasan Timur Tengah. Beberapa jam sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara ke Qatar. Serangan itu diklaim bertujuan menargetkan para pemimpin politik Hamas yang diyakini bersembunyi di Doha. Aksi militer Israel di Qatar menimbulkan kecaman internasional karena dianggap melanggar kedaulatan negara lain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.